keempat tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto Unit Kerja SMP Ma'arif Ilmu 1 Purwokerto siap melaksanakan PPL ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya yang ikut pembelajaran hari ini siapa? Mbak Nurlita. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir juga. Mbak Raya Aulia. Hadir. Alhamdulillah hadir. Menambah semangat kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita melakukan tepuk PPK ya. Coba Mas Wahyu memimpin tepuk PPK. Nasionalis. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, saya Bu. Apa coba Kursi rakyat. ini kita akan belajar mengenai cerita fabel ya, manfaatnya ya yang dapat kalian peroleh ya, karena di sini cerita fabel itu adalah sebuah cerita yang tokoh-tokohnya itu binatang. Cerita boleh Mbak membaca tujuan pembelajaran? Ya. Peserta didik dapat menyimpulkan ciri unsur cerita fabel dan peserta didik dapat menjelaskan karakteristik. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur fabel. 4. Peserta didik menceritakan kembali isi fabel dengan benar. Ya, selanjutnya Bu Ika akan menampilkan sebuah gambar. Nanti kalian perhatikan ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Apa saja yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Itu semut dan gajah termasuk tokoh ya? Iya, betul sekali ya. Kalau di dalam cerita, semut dan gajah itu termasuk ke dalam tokoh. Apa yang kalian ketahui tentang teks cerita fabel? Kalau ciri-cirinya, ada yang sudah tahu? 1. Bersifat fiktif ya. Berikut Bu Ika tampilkan materinya secara lengkap. Nah, itu ada teks cerita fabel. Ada yang mau membantu Bu Ika untuk membacanya? Teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Mas Pandu sudah membantu. Selanjutnya untuk ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya. 1. Bersifat fiksi. 2. Tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam cerita binatang. Kan ada yang baik dan ada yang buruk. Seperti mata. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Ya, betul. Selanjutnya, itu ada unsur intrinsik cerita fabel ya. Itu ada tokoh, tema, alur, latar, sudut pandang, dan amanat ya. Untuk struktur cerita fabel, di sini ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda ya. Baik, akan bagikan ya tugas kelompoknya lewat grup WA ya, LKPD-nya. Selanjutnya, Bu Ika akan tampilkan sebuah cerita fabel yang berjudul Gajah dan Semut. Silakan kalian bisa mendengarkan ya. Bentar. Gajah dan semut. Di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu.
Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Oh, semut kecil, kemana kau membawa makananmu? Aku harus membawa ini kembali ke rumahku. Sebentar lagi akan turun hujan. Aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan. Baiklah. Kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar dan kemudian menyemburkannya ke arah semut. Air itu mengotori makanannya dan sekarang semut itu benar-benar basah. Silakan, tertawalah sesukamu, gajah. Akan kuberi pelajaran kau suatu hari nanti. Oh, aku sangat takut. Semut kecil akan memberiku pelajaran. Kau sekarang pergilah. Aku mungkin akan menginjakmu. Kembalilah ke rumahmu yang kecil. Semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia. Dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu untuk gajah ini. Dia tidak bisa terus mencari masalah seperti itu. Keesokan harinya, saat sang semut pergi keluar untuk mengumpulkan makanan, dia melihat sang gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya. Saat di dalam, dia mulai menggigit gajah. Dia terus menggigit gajah hingga gajah terbangun dan mulai berteriak kesakitan. Oh, belalaiku sakit. Siapa di dalam? Keluar cepat dari sana. Semut itu mendengar teriakan gajah dan terus menggigit. Sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis. Seseorang tolong aku. Siapapun di dalam, keluar dari belalaiku. Sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya. Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Kemudian dia pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Ya, kalian sudah itu ya mendengarkan dan melihat cerita gajah dan semut ya. Dan untuk selanjutnya, nah ini ada 5 soal uraian. Silakan kalian kerjakan. Nanti Bu Ika memberi waktu 10 menit ya. Nanti setelah 10 menit atau setelah kalian selesai, bisa kalian kemukakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk saling menyampaikan hasil diskusinya di sini ya, bergantian. Silakan mulai dikerjakan. Berarti sampai 9.28 ya. 10 menit. Silakan. Apakah yang sudah selesai mengerjakan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, boleh. Jawabannya itu ya betul, boleh. Dari kelompok yang lainnya silakan mengemukakan pendapatnya. Ya Bu, nomor 2 Bu. Oh, nomor 2, boleh. Gajah dan semut. Oh iya, betul sekali di sini ya. Untuk nama tokoh-tokohnya itu ada gajah dan semut ya. Hanya menampilkan 2 tokoh saja. Untuk yang selanjutnya, boleh nomor 3, identifikasi tokoh dan wataknya pada cerita fabel. Saya, Bu. Ya, silakan Mas. Tokoh dan watak pada cerita gajah dan semut. Gajah sombong dan suka mengejek. Semut baik hati. Selanjutnya untuk nomor 5. Tuliskan nilai moral dari cerita fabel Gajah dan Semut. Ada yang sudah?
Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Yaitu nilai kehidupan yang bisa kita petik dari sebuah cerita. Misalnya pada cerita berjudul Gajah dan Semut. Pada cerita tersebut memiliki isi atau nilai moral bahwa sebagai manusia kita jangan pernah sombong dan jangan pernah mengejek. Segala kelebihan dan kemampuan kita alangkah baiknya digunakan untuk membantu orang lain. Iya, betul. Kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Cerita fabel. Ya, betul. Tentang cerita fabel. Ada lagi? Belajar tentang tokoh. Iya, betul sekali. Setelah kita mempelajari cerita fabel, kita mempelajari tentang tokoh. Terus apa lagi? Ciri-ciri cerita fabel. Iya, betul sekali. Terus Fabel. ciri-ciri cerita fabel, ya. Ada lagi? Unsur intrinsik cerita fabel. Ya, betul. Unsur intrinsik cerita fabel. Untuk memperkuat simpulan pembelajaran hari ini ya, kita sudah belajar tentang teks cerita fabel. Itu ya merupakan teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang ya, yang berperilaku menyerupai manusia. Terus yang kedua ada unsur intrinsik cerita fabel, itu ada tema, ada tokoh, perwatakan, latar, alur, sudut pandang, ada amanat ya tadi. Terus untuk struktur cerita fabel itu ada 4 ya tadi, orientasi, komplikasi, resolusi, kode, dan yang keempat, kalian tadi sudah menganalisis cerita fabel yang berjudul Gajah dan Semut ya. Sampai di sini ya untuk kesimpulannya. Lalu untuk tugas yang pertemuan pembelajaran daring yang akan datang, Bu Ika harapkan kalian ya bisa membaca materi, menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel itu ya ada di bab 4. Bisa kalian buka di halaman 170 ya. Buku pegangan siswa, kalian baca-baca terlebih dahulu. Jadi nanti saat pembelajaran daring kalian sudah bisa. Baik, bila tidak ada pertanyaan, maka Bu Ika akhiri saja pembelajaran hari ini dengan berdoa. Boleh dipimpin, silakan Mas Pandu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bu Ika akhiri dulu ya pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, akhir kata taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dadah.